Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu leasing dan borrowing, yang beranggotakan 1. Fadila Nur Saputri, 2. Arini Hidayah, 3. Imro'atul Aliyah. Pengertian leasing. Pengertian leasing secara umum adalah suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang mana pembayarannya dilakukan secara dicicil atau angsuran. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian leasing adalah suatu bentuk perjanjian yang dilakukan oleh para pemilik aktiva atau barang dengan nasabahnya. Dalam hal ini, pemilik aktiva akan disebut sebagai lessor dan pemilik nasabah akan disebut sebagai lessor. Selanjutnya yaitu jenis-jenis leasing. 1. Capital lease. Capital lease adalah jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Jenis lembaga ini pada umumnya bisa melayani pihak nasabah yang memerlukan kebebasan dalam hal menentukan barang atau modal dengan spesifikasi tertentu. Yang kedua yaitu operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan memberi barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, pihak nasabah hanya perlu membayar biaya rental barang saja. Untuk harga barang dan biaya lainnya nanti akan ditanggung oleh pihak lessor. Jenis yang ketiga yaitu sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Kemudian selanjutnya yang keempat, leverage lease. Leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga. Artinya, pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Sisanya nanti akan ditanggung oleh pihak ketiga tersebut. Yang terakhir yaitu kelima, cross-border lease. Cross-border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antara negara. Artinya, pihak lessor dan lease tidak ada di dalam suatu negara yang sama, namun berada di dua negara yang berbeda. Biasanya jenis leasing ini hanya melakukan leasing pada barang yang memiliki nominal yang sangat besar, seperti produk pesawat terbang, Airbus, atau Boeing. Selanjutnya yaitu kegiatan dari leasing. 1. Direct financing leasing. Direct financing leasing, lease belum pernah memiliki barang modal yang akan menjadi objek pembiayaan leasing. Maka lessor atas nama lease akan memberi barang modal tersebut secara langsung kepada supplier, dealer, atau developer dengan menggunakan nama lessor sebagai pemilik barang modal. Yang kedua, sell and leaseback. Dalam transaksi sell and leaseback, lease secara fakta telah memiliki barang modal dan untuk melaksanakan transaksi ini, lease harus mengadakan transaksi jual beli dengan lessor atau lease seakan-akan bertindak sebagai supplier, dealer, atau developer. Dan pada saat bersamaan,
ditandani perjanjian leasing. 3. Yaitu syndication lease. Seringkali lessor tidak ingin mengambil resiko atas seluruh transaksi yang dibiayanya, karena lessor berbagi resiko dengan sesama lessor. Yang selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Yang pertama, lessor. Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lessor dalam financial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, lease adalah nasabah yang menjatuhkan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang yang diinginkan. Yang ketiga, supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lesse. Dan dalam hal ini, supplier juga dapat bertindak sebagai lessor. Yang keempat, bank dan kreditur. Dalam suatu perjanjian atau kontak leasing, pihak bank atau kreditur lain tidak terlibat secara langsung dalam kontak tersebut. Namun, pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Yang selanjutnya, mekanisme pembiayaan dalam leasing. Yang pertama, lesse menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa. Yang kedua, lesse melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, lessor mengirimkan letter of offer atau commitment letter kepada lesse yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan lesse menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor. Yang keempat, penandatanganan kontak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lesse, di mana kontak tersebut mencakup hal-hal seperti pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lesse, penutupan asuransi, tanggung jawab atas objek leasing, perpajakan jadwal, pembayaran asuransi sewa, dan sebagainya. Yang kelima, pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lesse sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang disetujui. Yang keenam, pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lesse sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terima perintah bayar yang selanjutnya diserahkan kepada pemasok. Yang ketujuh, penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya. Yang ke-8, pembayaran oleh lessor kepada pemasok. Yang ke-9, pembayaran sewa atau lesse payment secara berkala oleh lesse kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengambilan yang dibiayai serta bunganya. Kemudian bentuk perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan usahanya dikelompokkan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, independent leasing company. Perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing di mana perusahaan ini berdiri sendiri atau independen dari pemasok yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya. Yang kedua, captive lessor. Captive lessor ini akan tercipta apabila pemasok atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Yang ketiga, lesse broker atau packager. Berfungsi mempertemukan calon lesse dengan pihak lessor. Selanjutnya yaitu manfaat leasing. 1. Pembiayaan penuh. 2. Lebih fleksibel. 3. Sumber pembiayaan alternatif. 4. Off balance sheet. 5. Arus dana. 6. Proteksi inflasi. 7. Perlindungan akibat kemajuan teknologi. 8. Sumber pelunasan kewajiban. 9. Kapitalisasi biaya. 10. Risiko keuangan. 11. Kemudahan penyusunan anggaran. 12.
pembiayaan proyek skala besar. Pengertian borrowing. Borrowing memiliki arti bahwa seseorang atau suatu lembaga menerima dana dari pihak lain dengan perjanjian bahwa dana tersebut akan dikembalikan. Kebanyakan peminjam nantinya akan dibebani sejumlah bunga sebagai kompensasi pinjaman kepada pihak pemberi dana. Kebanyakan pinjaman memiliki tanggal jatuh tempo di mana peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman plus bunga pada waktu yang telah ditetapkan. Perbedaan antara leasing dan borrowing. Yang pertama, dari tingkat bunga. Leasing tingkat bunganya tetap sehingga memungkinkan prediksi terhadap arus kas yang akan terjadi, sedangkan borrowing berfluktuasi sesuai dengan pasar. Kemudian yang kedua, dari segi lama penyetujuan. Leasing hanya dalam beberapa jam saja, sedangkan borrowing bisa berhari-hari atau berminggu-minggu. Yang ketiga, fleksibilitas dalam perubahan persetujuan. Leasing upgrade-nya terasa simpel dan mudah, sedangkan borrowing menghabiskan waktu, bahkan kadang diperlukan pengajuan permohonan ulang. Yang keempat, dari segi fleksibilitas pembayaran. Leasing pembayaran tetap dengan kemungkinan tax benefits serta dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan peminjam. Sedangkan borrowing pembayaran bervariasi disertai dengan sejumlah bunga dan tidak bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan peminjam. Kemudian yang kelima, dari segi efek terhadap utang bank. Leasing tidak ada uang yang dipinjam dan kekuatan meminjam tidak lemah. Sedangkan borrowing neraca keuangan akan terpengaruh dan kekuatan untuk meminjam akan melemah. Kemudian efek terhadap modal usaha. Leasing biaya awal dan akhir rendah, sedangkan borrowing DP diperlukan pada awal dan akhir. Kemudian tax benefits. Leasing dapat dikurangi pajak apabila operating lease payments ditujukan sebagai beban operasional. Sedangkan borrowing depresiasi hanya akan mengurangi masa produktif peralatan. Yang terakhir, dari segi penyusutan peralatan. Leasing tidak mengharuskan kita untuk membeli pada perjanjian sudah habis, sedangkan borrowing kita membeli dan memiliki peralatan tersebut, yang berarti kita harus ikut menanggung beban depresiasinya.